Cicilan rumah, cicilan kendaraan, tabungan sekolah anak. Kalau udah inget ini pusing rasanya. Kapan ya bisa merdeka finansial? Bisa menikmati hidup tanpa takut cicilan nggak kebayar atau sekolah anak nggak bisa maksimal. Buat Zap Friends yang lagi memusingkan hal yang sama atau lagi berjuang untuk merdeka finansial, tonton video ini sampai habis ya. Banyak yang bilang katanya uang nggak bisa membeli kebahagiaan. Mungkin benar, tapi nggak sedikit juga yang merasa banyak masalah muncul karena nggak punya uang. Zap Friends pernah ngebayangin nggak gimana nikmatnya hidup tanpa harus memikirkan cicilan? Kalau mau beli apapun nggak pusing lihat harganya. Dan ngerjain pekerjaan yang kita sukai tanpa harus pusing kalau bayaran yang didapat kecil. Pokoknya merdeka deh dompetnya. Coba yuk bayangin dalam 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup ya bayanginnya. Sekarang giliran belajar gimana caranya supaya bisa merdeka secara finansial bersama saya, Tia Wibowo. Pertama, coba Zap Friends cek kondisi keuangan saat ini. Lakukan financial check up, hitung jumlah aset, serta kewajiban rumah tangga Zap Friends. Lalu, jangan lupa untuk bedah kemana aja alokasi pos pengeluarannya, serta berapa jumlah penghasilan yang berhasil disisihkan untuk masa mendatang. Buat rencana keuangan. Rencana keuangan dibuat supaya tujuan keuangan Zap Friends bisa tercapai dengan lebih terstruktur. Terus, apa aja sih yang harus ada di rencana keuangan? Tentunya tujuan hidup yang ingin dicapai. Kemudian, berapa jumlah kebutuhan dananya dan kapan tujuan tersebut ingin diwujudkan. Jangan lupa untuk menentukan prioritasnya juga ya. Buat budget untuk cash flow bulanan. Buat Zap Friends yang males bikin anggaran atau rencana pengeluaran, mulai dari sekarang coba dibiasain deh. Kenapa? Karena pada dasarnya budgeting ini merupakan alat bantu untuk mengendalikan pengeluaran kita. Coba tulis berapa jumlah alokasi pos pengeluaran setiap bulannya. Pisahkan jenis pengeluaran menjadi wajib, butuh, dan ingin. Ini bisa ditulis tangan, dibuat di Excel, atau mau pakai aplikasi pun sekarang udah banyak kok. Fokus melunasi utang konsumtif. Percaya deh, yang namanya merdeka finansial ini akan sulit dicapai kalau kehidupan harian kita masih dibantu oleh pinjaman online, kartu kredit, ataupun pay later. Ingat ya Zap Friends, biaya hidup itu murah, biaya pamer yang mahal. Terkadang gengsi dan gaya hidup membuat sebagian dari kita terlena dalam membelanjakan semua penghasilannya sampai akhirnya terbelit hutang. Kumpulkan dana darurat. Ingat, setiap orang wajib punya dana darurat setidaknya 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Jadi, kalau Zap Friends perlu 5 juta per bulan untuk hidup, maka jumlah dana darurat minimal menjadi 15 juta. Dana darurat ini sebaiknya berbentuk aset liquid seperti tabungan, deposito, atau reksadana pasar uang. Kalau Zap Friends belum punya dana darurat, mulai sekarang segera untuk menyisihkan 10% dari penghasilan sedikit demi sedikit hingga hasil ideal tercapai. Ada 2 pos investasi penting nih Zap Friends, yaitu investasi untuk dana pensiun dan dana pendidikan anak. Dana pensiun ini sangat vital loh, apalagi untuk seseorang yang tidak rela menurunkan gaya hidup di masa depan. Idealnya, 10% dari penghasilan saat ini sudah Zap Friends sisihkan untuk kebutuhan masa depan. Kalau sekarang ini Zap Friends udah investasi sebanyak 1 juta setiap bulannya ke reksadana saham dengan asumsi hasil rata-rata 15% per tahun, maka potensi dana pensiunnya akan berkembang menjadi 2 miliar. Sebagian dari Zap Friends yang pegawai di beberapa perusahaan mungkin sudah menyisihkan dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan atau produk DPLK. Tapi, coba cek lagi deh, kira-kira nanti jumlahnya cukup nggak untuk memenuhi biaya hidup yang kita inginkan selama masa pensiun. Kalau dirasa nggak akan cukup, mulai sekarang usahakan untuk menyisihkan penghasilan ke produk investasi yang sesuai untuk dana pensiun. Coba untuk memanfaatkan bonus dan THR untuk menambah kekurangan investasi dana pensiun. Kalau Zap Friends nggak mau dibuat pusing sama SPP atau biaya kuliah anak, mulai sekarang sisihkan untuk investasi dana pendidikan mereka.
Kenaikan biaya pendidikan ini rata-rata bisa lebih dari 10% per tahun loh Zap Friends. Jangan sampai karena kita yang kurang persiapan jadi mempertaruhkan masa depan anak kita. Jadi coba hitung lagi, berapa sih kebutuhan dana pendidikan anak? Dan kita mulai investasi di produk-produk yang sesuai. Coba investasi juga di aset-aset yang akan memberikan penghasilan secara berkala untuk keuangan rumah tangga. Contohnya, deposito, obligasi, hasil sewa properti, keuntungan usaha, dan lainnya. Apalagi kalau Zap Friends sudah masuk usia 35 tahun, maka ini udah saatnya untuk mulai membeli aset-aset berpenghasilan pasif. Saat aset sudah bisa memberikan penghasilan sebagai sandaran biaya hidup, maka itu pertanda seseorang sudah ada di titik merdeka finansial. Ingat ya Zap Friends, kita nggak akan pernah tahu kondisi hidup kita besok atau lusa. Jadi, kepemilikan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan itu penting. Kalau sekarang Zap Friends udah punya BPJS Kesehatan, nggak ada salahnya kok punya asuransi kesehatan lain, asalkan sesuai kemampuan. Semua poin-poin tadi jadi percuma kalau Zap Friends sendiri yang berusaha mewujudkannya. Oleh karena itu, penting untuk mulai membuka diskusi untuk merencanakan bersama keluarga. Karena seringkali yang menjadi kesalahan terbesar dalam mencapai hidup yang sejahtera adalah gagal mengkomunikasikan apa yang dianggap penting oleh setiap anggota keluarga. Jangan ragu untuk menyampaikan tujuan hidup yang ingin diraih dan berapa jumlah dana yang dibutuhkan untuk itu. Jadi, habis nonton video ini, coba buat gambaran kasarnya dulu. Lalu diskusikan dengan keluarga, kemudian susun deh perencanaan untuk mencapai merdeka finansial. Diskusikan dari hati ke hati ya. Sampai di sini dulu ya Zap Friends. Semoga apa yang disampaikan kali ini bisa memberikan manfaat untuk Zap Friends. Jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya ke keluarga dan teman-temannya. Kalau gitu, saya Tia Wibowo, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!